gue Egra. Gue Cindy, balik lagi di Kupas Berita. Yeay. Jadi Kupas Berita hari ini kita ngebahas soal Pengungsi. Rohingya. Ya, Ya, udah dia. dikasih tahu. Ya nggak apa-apa, udah di spill Emang duluan. pengungsinya apa? Pengungsi, jeng gitu. Oh, Ya udah. Nah, gimana nih jadi soal Rohingya ini? Ada apa? Iya, jadi di sosmed ini banyak banget penolakan soal pengungsian Rohingya. Pengungsi. Tadi lu bilang pengungsian anjir. Ya maksudnya diungsikannya Rohingya ini ditolak sama berbagai Ya masyarakat Aceh. lah ya, masyarakat Aceh. Terus juga akhirnya heboh menyebar ke semuanya gitu dan pada menentang adanya Rohingya di Aceh gitu kan. Sebenarnya Rohingya tuh siapa sih? Pada ini apa sebelumnya ya kayak mereka nih gak terima kayak lu kok udah ditampung kayak nggak tahu diri sih gitu loh. Nah, iya. Kayak nggak tahu terima kasih katanya sih denger nih mungkin singkat aja ya kayak si rakyat Aceh ini ngasih bantuan, tapi katanya denger dengan apa ya desas-desusnya bantuan ini nih dibuang di tengah laut. Tuh, jadi kayak kurang nih gitu katanya. Jadi buat kalian yang mungkin cuma denger Rohingya, tapi nggak tahu nih asal-usulnya. Siapa sih Rohingya ini? Apakah sejenis spesies atau apa? Bukan. Gak gitu. Nah, jadi sebelumnya ya gue mau ngasih info dikit kalau dalam kurun waktu 14 nih sampai 21 November ya tahun ini 2023 total ada 1084 pengungsi Rohingya yang datang ke daerah Sabang. Aceh ini Sabang doang nih, ada 1084 yang nggak tahu daerah lain, dan mereka itu datang dengan numpang kapal milik warga Bangladesh tapi nggak resmi, jadi kayak penumpang gelap gitu loh. Oh. Nah, terus jadi kayak Badan Pengungsi PBB nih atau UNHCR itu ngelaporin kalau per 31 Oktober lalu ada lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya yang pergi ke berbagai negara buat kayak mencari apa ya swaka gitu loh, kayak perlindungan. Gak cuma ke Indonesia doang ternyata, ke Bangladesh juga, ke Malaysia juga. Oh, terus kalau ke India juga kayaknya gue nggak ngerti ya. Dan kayak menurut BBC News nih kayak selama berabad dikutip dari BBC News nih, Rohingya itu suatu kelompok etnis Muslim yang hidup di Myanmar, tapi udah lama banget kayak udah berabad-abad gitu loh. Tapi mereka ini kaum minoritas karena kan mereka Muslim nih, sedangkan di Myanmar itu mostly Buddha, jadi kayak tersingkirkan gitulah. Dan hal itu yang istilahnya karena Muslim ini mungkin ya, jadi bikin pemerintah Myanmar nih kayak menyangkal keluarga negara Rohingya, jadi kayak nggak dikasih keluarga negaraan gitu, jadi ngambang aja statusnya. Warga Myanmar bukan, tapi pengungsi juga itu di negara mereka sendiri gitu loh, jadi nggak jelas lah statusnya gitu. Dan si pemerintah Myanmar ini menyangkal keluarga negara Rohingya dan mengecualikan mereka kayak nggak masuk sensus penduduk gitu sejak 2014. Jadi ya kayak pemerintahnya sendiri nih, pemerintah Myanmar nganggep kalau Rohingya itu imigran ilegal dari Bangladesh. Padahal sebenarnya bukan, tuh orang asli situ, tapi ya Muslim gitu. Dan selama di Myanmar ya Rohingya itu emang jadi populasi Muslim terbesar sih, karena populasinya itu udah 1 juta. Per 2014 gitu. Dan 2017. Dan sebagian besar warga Rohingya ini emang hidup di salah satu negara bagian Myanmar namanya Rakhine gitu. Jadi ya emang sebenarnya intinya mereka nih Muslim tapi kayak terbuang gitu di negaranya sendiri. Jadi statusnya nggak jelas, pengungsi bukan, dibilang pengungsi tapi itu di negara sendiri, cuman lu warga negara Myanmar juga bukan karena nggak dikasih gitu. Nah itu kan tadi Rohingya itu siapa gitu kan? Nah, gue mau nambahin nih. Jadi karena Rohingya ini ya gak dapat kewarganegaraan, makanya dia jadi korban apa ya? Diusir gitu. Diusir, nggak sebenarnya kan cuma diusir, kayak di negaranya sendiri tuh mendapat ketidakadilan gitu, kayak disiksa bahkan yang sama pemerintah militernya gitu. Karena kan Myanmar katanya ya diambil alih sama pemerintah militernya kan, yang dari Aung San Suu Kyi itu. Coba kalian baca deh di Google itu. Jadi Myanmar tuh kayak pemerintahnya diambil sama militernya gitu. Nah, militernya ini nih yang sering nyiksa, sering ya memperkosa juga gitu, perkaus. Dan akhirnya karena sering ngalamin pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan gitu-gitu ya, akhirnya nggak tahan lah ya, akhirnya mereka keluar lah dari Myanmar gitu. Dan
Ya, mereka ini mengalami aksi kekerasan besar-besaran pada 25 Agustus 2017 tuh di Rakhine, di mana pada saat itu pihak militer ini kayak ngelakuin aksi brutal dengan ngancurin desa tempat sebagian besar mayoritas warga Rohingya tinggal di situ, dibakar, di Chaos lah ya. chaos, dan akhirnya nih PBB menganggap aksi itu sebagai aksi genosida atau pembunuhan besar-besaran gitu. Jadi ya, tapi kayak pemerintah Myanmar kayak denial gitu loh, kayak enggak kok bang, ya orang ngapain lu lagi yang tinggal di sini, orang lu bukan warga sini gitu. Jadi kayak bersih tegang sama PBB gitu. Agak rumit sih ini sebenarnya. Sebenarnya rumit Kelam juga. Tapi gini, yang dipermasalahkan sama masyarakat Aceh adalah infonya yang gue terima ini, katanya masyarakat Rohingya ini dia kayak nggak tahu terima kasih gitu loh. Iya tadi ya. Kan kesebar nih berita-berita yang katanya di Malaysia dia minta tanah, mereka minta tanah sendirilah. Terus juga ada yang bilang di Indonesia ada yang menuntut satu pulau, itu bukan Rohingyanya sih, tapi kayak satu pulau buat Rohingya sendiri gitu. Atau kayak bantuan apa segala macam. Ya gimana ya bilangnya? Maksudnya gini, memang kita nih membantu, kita sebagai apa ya, masyarakat Indonesia mungkin ya, orang-orang di sana mungkin membantu tapi sebisanya gitu kan. Dan yang gue lihat tuh sedihnya itu beredar di TikTok banyak video kayak masyarakat Rohingya ini nggak puas sama makanan apa segala macam. Nah itu jadinya akhirnya viral, jadinya semuanya menentang si Rohingya ini gitu. Terus gue sempat ada lihat apa postingan tuh. Katanya nih di postingan itu, katanya berita tentang warga Rohingya yang minta tanah di Malaysia itu sebenarnya bukan kayak gitu katanya. Nah, katanya yang di fifa.co.id ini bohong, editan gitu. Jadi sebenarnya ceritanya nih ada warga Rohingya yang minta kewarganegaraan Malaysia. Nah, tapi pas ditanyain lagi, disangkal gitu. Bukan. Terus sama 17 perwakilan lainnya juga enggak gitu. Kata ini enggak gitu. Terus juga ada yang bilang, kan beberapa banyak yang bilang ini warga Rohingya nih nggak tahu terima kasih. Ternyata nggak juga, ada yang masih tahu terima kasih sampai membungkuk-bungkuk. Mungkin nggak bisa digeneralisir kali ya, semuanya nggak tahu terima kasih. Terus juga yang gue lihat mungkin juga nih si warga-warga Rohingya ini nggak ngerti tata krama yang ada di Indonesia gimana. Karena sampai gue denger katanya ada yang warga Rohingya itu memperkosa anak 14 tahun. Pengungsi juga itu atau orang lokal? Katanya warga lokal sih. Tapi gue coba deh kalian ada nggak beritanya, bener atau enggak? Karena kayak ini tuh sebenarnya berat, simpang siur. Dan gue yakin nih karena ini udah rame, gue takutnya malah makin banyak hoax yang beredar. Kasian takutnya. Buat bikin warga Rohingya ini makin dibenci gitu loh. Citra warga Rohingya buruk. Iya, mungkin memang ada beberapa orang yang dia tuh kriminal gitu nggak sih orangnya itu? Pelaku kriminal. Mungkin mereka nih yang kayak orang-orang sebenarnya satu oknum tertentu, tapi karena udah terlanjur jelek namanya, jadi kayak sama warga lokal digeneralisir, lu semua sama aja. Iya, sebenarnya orang-orang ini nih yang negatif ini nih yang berulah, tapi jadinya ke semuanya gitu. Iya benar, karena ada beberapa kasus yang akhirnya membuat warga lokal kayak aduh nggak lagi deh gue nerima Rohingya. Jadi sekitar ini Januari tuh awal tahun 2023 itu kayak ada 15 pengungsi Rohingya kabur dari kamp pengungsian. Kayak kenapa nggak ngerti ya kenapa, nggak dikasih tahu alasannya, cuman kabur. Dan katanya ke kayak ke rumah warga gitu loh, kayak kaburnya ke rumah warga gitu. Takutnya kan ganggu ya, Wak. Dan nah itu tahun 2015 tuh ada juga kayak 32 orang Rohingya yang jadi pelaku pengedaran narkoba. Nah itu kan bahaya. Itu pasti gitu, yang makanya berpengaruh sama nama baik si Rohingya ini. Iya, karena sebenarnya oknum doang kan. Dan gue yakin sih pasti masih ada beberapa Rohingya yang tahu terima kasih gitu. Cuman emang orang-orang
jahat ini aja yang akhirnya membuat nama Rohingya tuh jadi di mata Indonesia ya bahkan internasional kayak apaan nih Rohingya kayak di mana-mana dibuang gitu. Sebenarnya ya jujur ya kasihan. Tapi gimana ya gini. Ulah oknum Kita ini. memang kita harus punya rasa kemanusiaan gitu. Tapi gue setuju banget sama ada yang bilang warga Aceh ini punya hak dong untuk menolak, untuk tidak mau. Sebenarnya iya juga gitu. Cuma ya itu beratnya di situ. Nah semoga UNHCR ini buka mata ya, buka mata gitu. Soalnya ada juga yang bilang dia orang Langsa, mamahnya nih nakes nih dulu di kamp pengungsiannya. Nah mereka tuh katanya orang Rohingya nih kasar, suka banget ngelecehin wanita baik dari golongan mereka sendiri sama masyarakat Aceh. Bahkan bantuan yang dikasih warga pun masih aja dicibir, padahal yang ngasih bantuan juga kekurangan. Dicibir, terus katanya dibuang tengah laut, padahal ngasihnya Indomie beras gitu kan. Makanya ya sebenarnya kita satu sisi kasihan, tapi di sisi lain kita juga gini loh, kadang gimana ya, ibarat lu nerima tamu kayak lu nerima tamu tapi maaf ya tamu lu kurang ajar gitu kan, lu kayak bawaannya pengen ngusir aja kan. Misalnya kayak udah disediain minum, dia mintanya ini ice coffee atau apa, terus minta ini apa, maksudnya ngelunjak gitu loh. Jadi gitu. Ya kitanya juga sebagai tuan rumah yang kayak nih kok lama-lama ngelunjak nih orang nih kaum ini. Ada di TikTok viral ya yang kayak gue kerja mati-matian apa segala macem, yang satu malah minta tanah gratis. Ada yang bilang gue kesel banget nih ngelihat ini nih. Biasanya gue ngelihat anak SMP beli koran buat bayar makan, dia dikasih makan gratis malah ngelunjak kayak gitu. Iya kayak. Gue sebenarnya setuju sama kemanusiaan, setuju sama yang bukan menolak sih kayak yang bilang masyarakat Aceh nih punya hak untuk punya hak buat nolak dia, nggak terima apa segala macam. Iya juga, tapi ya kasihan juga. Jadi gimana nih guys? 50-50. Jadi bingung juga. Gitu. Jadi ya intinya apa yang bisa diambil? Apa yang bisa diambil? Beras. Nggak gitu. Jadi ya pertama ya kalau gue pribadi ya kayak jangan gampang mengeneralisir lah. Mungkin kayak ya kalau di persentase ini ya 80% gimana ya? Ya ada yang kayak gitu, tapi mungkin ada juga masih ada beberapa orang Rohingya yang tahu terima kasih gitu loh. Dan yang kedua adalah kayak ini kan masalah bukan hanya sekedar rasa kemanusiaan ya, tapi kayak udah merembet ke nilai-nilai sosial sama norma masyarakat Aceh. Kayak misalnya ada beberapa hal, ini gue gak tahu ya dari segi apanya, cuman katanya ada beberapa sikap warga Rohingya yang melanggar nilai syariat Islam. Aceh kan emang daerah Islam kan, nah itu katanya melanggar gitu loh. Jadi kayak gimana ya, melanggar nilai yang udah ada gitu loh. Jadi mungkin pemerintah juga ya boleh kayak ngasih bantuan apa, cuman kalau untuk bantuan-bantuan yang lebih bukan signifikan ya lebih besar lagi gitu, misalnya silakan tinggal, itu perlu dipikirkan matang-matang juga. Bener. Mungkin perlu disediakan wilayah khusus atau apapun itu. Sebenarnya bukan wilayah khusus ya, pokoknya gimana caranya nih lu nampung tapi jangan mengganggu sistem sosial dan norma yang udah ada di masyarakat Aceh gitu, jangan diganggu. Karena kan yang tadi gue bilang Aceh kan daerah Islam banget gitu. Jadi sebisa mungkin lu kan ya maaf ya, lu pendatang, lu juga harus menghormati nilai-nilai di sana. Tapi ya kalau emang membantu silahkan, cuman perlu dipikirkan matang-matang dari berbagai aspek gitu. Kalau memang ini masyarakat Rohingya mau berdampingan dengan masyarakat Aceh, mau nggak mau mereka harus belajar dan beradaptasi etika-etika, norma etika di sana, adat istiadatnya gimana gitu. Ini juga UNHCR nih, tolong buka suara. Ini komentar di TikTok udah banyak banget UNHCR gitu. Ya malah banyak yang diblok-blokin sih, gue lihat sih banyak yang orang-orang komen mungkin terlalu banyak. Udah gitu bubarin aja UNHCR gitu. Iya, sampai diblok-blokin. Jangan diblok. Anda buka suara gitu. Kalian ini speak up. Gimana solusinya pas segala macam. Jangan bikin makin ricuh lah gitu, orang-orang pada nggak terima soalnya. Terus juga nih buat para oknum pelaku bukan pelaku ya yang ngasih
tumpangan gelap gitu yang orang-orang Bangladesh kata itu semoga ditangkap sih menurut gue. Nah ya itu Itu sama aja kayak silakan, gue nggak peduli, yang penting gue udah ngasih tumpangan, gue dapet duit gitu kan. Itu kan sama jahat juga gitu loh, makanya ditangkap. Makanya gue bingungnya gini loh, ini yang ngungsi berapa? Harusnya terkoordinir ya. Tapi ini kayak katanya ya mendarat terus. Maksudnya gimana ya, ini penduduk Indonesia juga sudah banyak gitu. Iya, tolong diorganisir yang memang yang perlu diungsikan, yang mana yang tidak gitu loh. Kayak paham gak sih, kayak ya gimana ya, kayak langsung nih ada pendatang gitu. Loh kok gue lihat banyak banget itu. Ini apa? Pindahan. Mending yang ngusir sampai ribuan anjir, kayak waduh. Gimana nih ngasih makan orang ribuan gitu kan. Iya, sebenarnya ya kalau warga mungkin yang ngikut-ngikut aja ya. Udah kita kemanusiaan aja. Cuman masalahnya ya itu di masyarakat di Indonesia sendiri aja masih banyak warga yang kelaparan. Nah, kalau semisal dia dikasih bantuan makanan tapi malah dibuang apa segala macam, nggak usah makan. Makan lo mending puasa. Ya intinya juga sama satu lagi, jangan terlalu kemakan hoax ya, takutnya nanti ada beberapa berita lain yang orang main api gitu kan, tiba-tiba boom, apa nih berita apa nih gini tolak pengungsi Rohingya gitu, jangan juga. Ya intinya lo pintar-pintar milih berita aja sih, jangan kemakan hoax juga, tapi harus benar-benar difilter, disaring mana yang emang benar, mana yang enggak. Jadi biar nggak asal tolak pengungsi Rohingya gitu. Iya, karena banyak yang warga Aceh yang speak up juga ternyata ya udah lama berdampingan sama mereka ya. Mungkin memang ada beberapa yang mau kerja, ada beberapa yang tahu terima kasih, mau kerja segala macam, tapi ada juga yang agak-agak kayak nolak, akan gue gini, agak-agak ngenyek ini nih, yang ini nih, agak-agak aneh gitu. Iya, cuman jangan digeneralisir lah gitu. Kita memang saling membantu orang yang mau dibantu gitu aja. Tuh. Ada lagi Ibu Cindy? Saya rasa cukup sekian percakapan tentang hal-hal yang lagi viral nih. Semoga pihak pemerintah melek ya, tolong cari solusinya nih, jalan keluarnya, biar nggak numpuk. Gitu. Iya, tolong cari solusinya deh. Pokoknya jangan pura-pura budek aja gitu. Ini udah rame banget soalnya kan. Lagi mau pemilu. Wah, udah. Iya ya, itu nanti jadinya ke politik. Iya, makanya. Jadinya ke politik. Oke, jadi sekian dulu nih obrolan kita pada Kupas Berita hari ini. Apa ketahuan? Lu kayak guru. Oh iya ya. Jadi anak-anak ya. Jadi jangan lupa buat mau tahu hal-hal viral lainnya yang bakal kita gibahin, yang bakal kita bincang-bincang cantik. Pokoknya stay tune terus. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Cokro TV. Dan ya jangan lupa nyalain loncengnya, karena kalau enggak ya nggak tahu nih kapan videonya tayang gitu kan. Oke. Bye-bye, sampai bertemu di episode Kupas Berita selanjutnya. Bye-bye.